Dengan latar belakang keluarga saya tentunya sudah mengenal dunia politik sejak saya masih kecil, tetapi lebih mengenal tentang politik dan keanehan dan kegilaan yang ada di dalamnya itu waktu saya mulai berkecimpung dalam sayap partai organisasi pemuda bernama Tunas Indonesia Raya sebagai Ketua Pengembangan Peranan Perempuan itu di tahun 2008-2009. Jujur ini adalah panggilan Tuhan buat saya di bulan Februari 2013 khususnya. Ya saya melihat situasi yang ada di Indonesia kalau terus memburuk seperti ini, ya kita mau dikemanakan. Dan yang menjadi pegangan saya adalah kata-kata dari bapak saya, selama yang baik diam dan tidak melakukan apa-apa, maka yang jahat yang akan terus berkuasa. Jadi itu yang menjadi dorongan saya untuk menjadi calon legislatif DPR RI. Sebagai aktivis perempuan dan anak yang khususnya menangani bidang anti perdagangan manusia, saya berharap bisa masuk ke Komisi 8, itu khusus untuk pemberdayaan perempuan, sosial dan agama. Tetapi akar permasalahan segala isu yang ada di Indonesia atau permasalahan yang ada, pasti itu ujung-ujungnya kebodohan dan kemiskinan. Jadi saya masih akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat di dapil saya, yang itu berhubungan dengan ekonomi kerakyatan, pertanian, dan pendidikan. Kalau dari Indonesia, dari semua pahlawan pejuang perempuan yang ada di sini, saya ingin mendambakan Cut Malahayati, yaitu Laksamana perempuan pertama di dunia di tahun 1599. Kalau untuk dari luar negeri sebagai aktivis anti perdagangan manusia, tentunya saya mendambakan William Wilberforce. Dia hero atau pahlawan eradication of slavery atau pemberantasan perbudakan di dunia. Ya tentunya ada positifnya dan negatifnya, tetapi saya angkat yang negatifnya dulu. Kalau selama ini sebagai generasi muda kita tentunya melihat calon legislatif itu adalah koruptor masa depan. Karena kalau dilihat ya politik kotor gitu. Istilahnya mereka janji-janjinya A, mending-mending kalau dapat E, ujung-ujungnya Z, kan seperti itu. Tapi kalau positifnya, mereka yang memang maju menjadi calon legislatif DPR RI ataupun provinsi atau kabupaten yang dengan niat yang baik dan punya integritas yang bisa diandalkan, ya saya harapkan mereka bisa menjadi calon pemimpin masa depan yang membawa perubahan yang positif untuk Indonesia. Kalau boleh saya tidak milih partai 100% atau yang bayar, tentunya bukan yang bayar. Saya memilih Indonesia supaya Indonesia yang lebih maju, makmur, jaya, sejahtera. Demi rakyatnya, saya memilih Indonesia supaya rakyat yang sejahtera itu. Itu bukan pilihan kalau saya bisa katakan. Saya nggak mau tidur di ruang parlemen atau studi banding karena memang sudah merupakan kebijakan dari Partai Gerindra untuk tidak studi banding menggunakan uang negara. Kalau saya keluar negeri pakai uang sendiri, nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau keluar negeri dengan uang rakyat, saya tidak mau. Jadi pilihan saya tidur di rumah dan studi banding keluar negeri dengan uang pribadi. Saya balikan kembali. Mau saya masuk neraka Mas? Karena saya tidak mau, jujur. Kalau dibilang korupsi pastinya tidak, karena saya kemanapun saya jalan di dapil saya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk no money politik, atau kita harus hilangkan yang namanya budaya wani piro. Itu satu. Jadi kalau misalkan korupsi pastinya tidak. Kalau narkoba pun juga tidak, karena saya dengan di Tunas Indonesia Raya kami memberikan penyuluhan kemanapun untuk kaula muda untuk tidak menggunakan narkoba atau obat-obatan, karena ujung-ujungnya mereka pun yang akan kena dampaknya dan dampaknya selalu negatif.